Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrullah, kelas Ilmu Hukum A semester 4, NIM 119207010091, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konseptualisasi hak asasi manusia atau HAM menurut perspektif Islam. Hak asasi manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak-hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. HAM dalam Islam memiliki karakteristik yang pertama bersumber dari wahyu, yang kedua mutlak karena dibatasi dengan penghormatan, kebebasan dan kepentingan orang lain. Yang ketiga, hak tidak dipisahkan dari kewajiban. Yang keempat, adanya keseimbangan antara individu dan umum. Hak individu dan umum, konsep HAM yang diakui dalam Islam mendasarkan pada gagasan menjaga martabat manusia dan kesesatan umat manusia. Esensi dari HAM itu sendiri banyak tersirat dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran terdapat 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan, dan penyediaan sarana kehidupan, 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan. Terdapat 320 ayat Al-Quran mengetengahkan sikap menentang kezoliman dan orang-orang zolim, dan 50 ayat memerintahkan berbuat adil. Terdapat 10 ayat membicarakan tentang larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi. Jauh sebelum dunia barat memperkenalkan hak asasi manusia alias HAM pada sekitar abad 16 sampai 19, Islam sudah dulu memperkenalkan konsep HAM pada 1300 tahun sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW merupakan salah satu sosok revolusioner sekaligus pejuang penegak HAM yang paling gigih. Dia tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan HAM yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, namun juga memperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan kesungguhan salah satu kegigihan Nabi dalam memperjuangkan HAM, yakni memurnikan ajaran maupun kebiasaan yang pada zamannya, yakni tradisi masyarakat Arab Jahiliyah di Mekah yang sangat bertentangan dengan konsep HAM. Dalam catatan sejarah, Islam juga mengenal apa yang disebut dengan HAM. Salah satu dibuktikan dengan adanya bentuk perjanjian konkret yang disebut sebagai Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Bukti lain berupa pidato Muhammad bin Abdullah pada tahun 630 Masehi yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Arafah. Bahkan deklarasi tersebut disebut sebagai dokumen tertulis pertama yang berisi tentang HAM. Secara sederhana dapat disimpulkan, jika dunia internasional baru mengenal HAM ribuan tahun pasca adanya konsep HAM, mumpuni yang diprakarsai Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam HAM, Islam dibagi menjadi dua macam. Dilihat dari kategori hukum ibad. Yang pertama, HAM keberadaannya dapat diselenggarakan oleh satu negara yang disebut sebagai hak legal. Yang kedua adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara yang dapat disebut sebagai hak-hak moral. Hukum Islam telah merumuskan peraturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Antara lain, yang pertama, hak hidup. Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, larangan untuk membunuh, dan menetapkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, seperti yang termaktub dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Artinya yaitu, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua, hak kebebasan beragama. Kebebasan dan kemerdekaan manusia merupakan bagian yang penting dalam Islam.
tidak terkecuali kebebasan dalam beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Karenanya Islam sangat melarang adanya tindakan pemaksaan keyakinan agama kepada orang telah menganut agama tertentu. Hak kebebasan beragama ini dengan dijelaskan disebutkan dalam Islam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah memperpegang kepada tali yang amat kuat, tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, hak bekerja dan mendapatkan upah. Bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi Muhammad SAW tidak bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dan Islam juga menjamin hak bekerja seperti dalam hadis berikut, yaitu berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, hak persamaan dan keadilan. Pada dasarnya semua manusia itu sama, adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria ukurannya yang dapat membuat seorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaan. Terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kelima, hak kebebasan berpendapat. Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal mereka, terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma lainnya. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar pula. Ajaran Islam ini sangat menghargai akal pikiran. Oleh karena itu, setiap manusia dengan martabat fitrahnya sebagai makhluk yang berpikir mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan dipertanggungjawabkannya. Terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, yaitu artinya, hendaklah di antara kamu adalah segolong orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sebuah hadis disebutkan juga, katakanlah yang benar sekalipun itu pahit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keenam, yaitu hak atas jaminan sosial. Dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain kehidupan fakir miskin harus diperhatikan masyarakat, terutama oleh masyarakat yang punya. Quran surah Az-Zariyat ayat 19, yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin, dan yang meminta dan yang orang miskin tidak mendapat bagian. Yang ketujuh, yaitu hak atas harta benda. Dalam ajaran Islam, hak memiliki seseorang sangat dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat. Jaminan dan perlindungan hak terhadap milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapapun juga, bahkan penguasa sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain kecuali untuk kepentingan umum menurut tata cara yang telah ditentukan lebih dahulu. Ada 4 negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, dan Malaysia, diwakili oleh Menteri Agama masing-masing sepakat mewujudkan resolusi yang berisi 7 poin tentang HAM dalam perspektif Islam. Yang pertama, umat Islam diharapkan melengkapi diri dengan ilmu dan keterampilan yang tepat melalui sumber terpercaya untuk menghadapi berbagai doktrin atau tantangan yang baru. Yang kedua, perlunya memberdayakan komitmen kehidupan beragama sebagai satu cara hidup demi memastikan setiap individu muslim mampu menyikapi realitas kehidupan saat ini yang berporos pada prinsip dan panduan ajaran Islam. Yang ketiga, mencari titik persamaan atas nilai-nilai kemanusiaan seperti martabat, kehormatan, kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, dan kesamaan, serta persaudaraan. Yang keempat, menyebarluaskan pemahaman tentang Islam sebagai satu sistem nilai dan etika. Yang kelima, memperkuat perjuangan hak asasi manusia yang sejalan dengan tuntunan Islam berdasarkan strategi menekankan prinsip-prinsip Islam.
Yang keenam, siap menjalin kolaborasi program penjelasan HAM dari sudut pandang Islam melalui kerjasama strategi di antara negara anggota. Yang ketujuh, forum menyepakati penulisan konsep HAM dari sudut pandang Islam yang dibentangkan dalam komparasi ini dapat diterbitkan atas nama Mabinmas, Forum Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, sebagai sumber informasi bagi para peneliti yang bisa dijadikan referensi di tingkat negara anggota serta masyarakat. Baiklah, hanya itu penjelasan saya tentang konseptuasi HAM menurut perspektif Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.